Shalom, puji Tuhan, kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu diangkat menjadi anak. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Diangkat menjadi anak. Kita buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahkan kita adalah anak-anak Allah. Nah, kekasih Tuhan, kita sebagai orang tua kandung, kalau kita mengasihi anak kita, itu sudah merupakan satu kewajiban yang harus kita lakukan kepada anak kita. Itu bukan hal yang luar biasa lagi. Itu hal yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau ada orang tua yang tidak mengasihi anaknya, itu baru luar biasa. Luar biasa jahatnya maksudnya. Wajar kalau kita bangga pada anak kita. Wajar kalau kita mengasihi anak kita. Karena anak kita adalah bagian dari diri kita. Darah daging kita. Nah, kekasih Tuhan, tapi saya harus bangga dengan orang yang mengadopsi anak atau menjadi orang tua adopsi. Nah, kekasih Tuhan, jadi orang tua adopsi itu tidak gampang, tidak mudah. Kita harus memilih untuk menjadi orang tua bagi anak yang tidak punya orang tua. Harus bayar harga yang mahal untuk apa yang diperlukan anak angkat kita. Nah, kita harus mengasihi, merawat, melindungi anak itu sampai dia dewasa dan mandiri. Tidak mudah kita mengasihi anak angkat seperti kita mengasihi anak darah daging kita sendiri, anak kandung kita sendiri. Harus bayar harga yang mahal untuk membuktikan kasih kita kepada anak angkat kita, anak adopsi kita. Butuh pengorbanan yang luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita mengadopsi atau mengangkat anak yang tidak punya orang tua, itu adalah bukti awal kalau kita mengasihi anak itu. Sebab kalau kita tidak mengasihi, tidak mungkin kita mengangkat anak itu, mengadopsi anak itu. Nah, kekasih Tuhan, ayat di atas yang tadi kita baca menunjukkan bahwa Allah telah memilih untuk menjadi Bapa kita, Bapa umatnya, dan kita adalah anak-anaknya. Anak-anak yang sudah diadopsi oleh Allah. Nah, kekasih Tuhan, Allah telah memilih untuk menjadi Bapa yang akan mengasihi kita, melindungi kita, dan memberi apa yang kita perlukan. Bahkan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Nah, kekasih Tuhan, karena kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah, maka kita berhak untuk memanggil dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Di dalam ayat yang ke-15 sangat jelas. Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita tidak boleh takut lagi karena kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah dan berhak memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita nggak usah takut lagi akan kehidupan ini. Nah, kekasih Tuhan, Allah harus membayar harga yang mahal untuk mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Karena itu, kekasih Tuhan, Yesus mengajarkan kita ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita menghampiri Allah, kita harus memanggilnya Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus sangat jelas. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus mengajarkan kita untuk memanggil Allah itu Bapa kita, ya Aba, ya Bapa. Nah, kekasih Tuhan, dengan kita memanggil Allah itu Bapa kita, artinya kita menjadi yakin bahwa Bapa mengasihi kita, dan kita yakin bahwa Bapa kita akan mendengar kita, dan Bapa tahu
apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, dengan kita memanggil Allah itu Bapa kita, maka kita adalah anak-anak Bapa, anak-anak Allah. Bapa akan bertanggung jawab atas hidup kita. Bapa menjaga kita, melindungi kita. Dan kita sebagai anak harus mengasihi Bapa kita seperti Bapa mengasihi kita. Ingat baik-baik kekasih Tuhan, Allah sudah mengasihi kita. Bapa kita sudah mengasihi kita. Oleh sebab itu kita harus mengasihi Bapa kita seperti Bapa sudah mengasihi kita. Bapa sudah mengangkat kita menjadi anaknya. Oleh sebab itu merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk mengasihi Bapa kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bapa sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu kasih yang sama kita harus berikan kepada Bapa kita. Kita harus mengorbankan segalanya untuk mengasihi Bapa kita. Pikiran kita, tenaga kita, apa yang kita miliki, kita harus korbankan untuk kasih kita kepada Bapa yang sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membuat kami semakin hari semakin mengasihi Bapa yang sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.